Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan dimanapun berada, pada malam hari ini kembali kita bisa sharing bersama-sama ya. Setelah pekan kemarin libur karena saya berada di luar kota. Insya Allah untuk malam hari ini kita bisa lanjutkan untuk sharing-sharingnya dan insya Allah nanti kita akan semakin memperkuat ukhuwah di antara kita, memperkuat niat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sharing malam hari ini saya akan mulai dari sebuah kisah ya, yang dimana di Amerika itu ada sebuah percobaan, yaitu percobaan menggunakan kata. Jadi di Amerika itu bagaimana sebuah kata itu dimasukkan ke dalam panci yang ada air mendidihnya. Begitu kata dimasukkan, maka seketika kata akan melompat keluar dari panci. Kemudian cobaan yang kedua, kata dimasukkan dalam panci yang airnya masih dingin. Namun kata tidak tahu, tatkala panci itu ditaruh di atas kompor dan kemudian kompornya dinyalakan. Panas perlahan-lahan, panas semakin naik, dan kata tidak sadar. Semakin naik lagi karena kondisi tubuhnya ini kemudian menyesuaikan dengan suhu di sekitarnya. Kata tidak sadar. Hingga satu ketika kata ini akan sadar manakala air itu sudah mendidih dan kata sudah tidak punya kesempatan untuk melompat keluar. Akhirnya kata pun meninggal dan terpanggang di situ. Ya, jadi ikut termasak. Nah, kawan-kawan, dari kisah ini atau dari percobaan yang dilakukan di Amerika ini, apa yang sebenarnya kemudian kita bisa ambil hikmahnya? Dan inilah seringkali yang terjadi dengan kondisi kita. Awal mula, ketika kita dihadapkan pada percobaan riba di era tahun 1950-an, ketika Indonesia masih posisi merdeka dan belum total merdeka, atau di era tahun 1900-an, yang dimana riba itu sangat kentara, atau dalam bahasa yang sering kita sebut adalah rentenir, atau lintah darat, yang dimana dilakukan di sekitar kita. Apabila orang kaya yang kemudian meminjamkan uangnya kepada orang yang miskin untuk membeli sesuatu, untuk membeli beras dan lain sebagainya, yang kemudian dipatok dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga kondisinya adalah masyarakat tersebut tidak mampu untuk membayar. Yang kemudian yang dijadikan jaminan adalah rumahnya. Yang dijadikan jaminan adalah tanahnya, sawahnya, dan begitu seterusnya. Akhirnya sawah, rumah, dan sebagainya itu diambil oleh rentenir. Seketika itu semua orang akan berteriak menolak bahwa ini adalah riba, bahwa ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang merugikan orang lain. Banyak yang kemudian orang itu menolaknya dan mengatakan bahwa itu adalah riba.
Namun tatkala kita kemudian dihadapkan dengan kondisi yang pelan-pelan, manis, yang seolah-olah kita tidak sadar, sedikit demi sedikit, tanpa sadar kita sudah masuk ke ranah itu. Kita punya pinjaman dari sedikit demi sedikit, mulai dari penawaran pinjaman untuk usaha sampai pinjaman-pinjaman yang lainnya. Yang kemudian kita baru tersadar bahwa itu adalah sebuah riba tatkala kita sudah tidak bisa bergerak lagi dan kemudian ya masak di dalamnya. Seperti itu gambarannya. Baru kemudian kita sadar, tetapi kita sudah terlambat untuk melompatnya. Seperti kata tadi ya, akhirnya mati kata tersebut. Nah kawan-kawan, saya ingin kemudian teman-teman ini yang sudah tergabung di challenge Manut Quran, ini adalah teman-teman yang termasuk orang-orang yang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan dalam diri kita masing-masing untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolongin agamanya Allah, maka Allah yang akan nolong diri kita. Allah yang akan meneguhkan kedudukan kita. Allah yang akan ngejaga diri kita. Nah, salah satu wasilahnya apa agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menolong agamanya Allah? Yaitu adalah kita dengan menjadi agent of change. Kita sebutnya sebagai agent of change. Yaitu adalah agen perubahan. Yang dimana kita bisa melakukan perubahan dimulai dari lingkup yang paling kecil dengan diri kita. Yaitu adalah keluarga kita, kemudian mulai membesar ke lingkungan kita, ke masyarakat kita, ke teman-teman kita, dan ke orang lain. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana ketika kita menyeru, mengajak masyarakat untuk betul-betul berhati-hati, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya dosa riba ini. Lebih konkret lagi adalah bagaimana agar teman-teman menjadi agent of change, agar teman-teman bisa menjadi penggerak kegiatan Manut Quran di daerah masing-masing. Teman-teman menjadi penggerak bagi orang lain, teman-teman menjadi penggerak bagi masyarakat sekitar, bagaimana agar masyarakat, agar teman-teman, agar orang lain kembali kepada Al-Quran. Nah, silakan, maka kami mengajak teman-teman yang ada di challenge Manut Quran, ini adalah orang-orang dipilih oleh Allah, maka niatkan dalam hati untuk menjadi bagian dari perubahan. Nah, perubahan itu bisa dimulai dari kita sendiri, dari lingkung paling kecil sampai nanti meluas paling besar. Termasuk kemudian bagaimana jika kita punya kenalan, kita punya kawan, yuk ajak ikut Manut Quran, ajak ikut program challenge dan sebagainya. Kenapa? Karena teman-teman agar juga bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Jadi dampak positif tidak hanya untuk diri kita, tapi bagaimana agar dampak positif ini semakin dirasakan oleh masyarakat yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah adakan kopdar tadi di Klaten yang datang alhamdulillah dari beberapa kota ya, termasuk di Karanganyar, kemudian di Sukoharjo, Klaten sendiri, Seragen, bahkan sampai juga ada yang datang dari Semarang. Ya, Masya Allah. Maka teman-teman silahkan mulai kita bersama-sama mendawamkan ataupun mendakwahkan bagaimana agar ilmu Manut Quran ini semakin bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Baik kawan-kawan, kita akan masuk pada sharing. Silahkan ya, yang mau sharing, teman-teman yang mau konsultasi, yang mau diskusi dipersilahkan ya. Alhamdulillah ini ada 46 yang sudah bergabung. Ada Bapak Sunardi, ada Bu Sri Rahayu dari Kalimantan, kemudian ada Bu Arbiah, kemudian ada Pintu Rezeki Solo, ini siapa ini? Ada Bapak Ginanjar, ada Ibu Raminan, ada Bu Nuhra dari Sulawesi, kemudian ada Bapak Cartono dari Sidoarjo,
ada Bu Ramawati dari Sukoharjo, Masya Allah tadi sudah ikut kopdar, sudah pulang dan sudah sampai rumah Bu ya, Alhamdulillah. Ini udah ada Bapak Hendra, ada Bu Siti Wasiatun, ada Ibu Novi, ada Bapak Solihin, ada Ibu Dini, ada Ibu Mimin, ada Bu Rini Kartikasari, ada Bapak Mustaqim, ada Bambang ya, Bapak Bambang, kemudian Bapak bukan Bapak ini, Ibu ya, Ibu Dr. Bundarawati, kemudian Bapak Darhayatman, ada Bapak Atmah, ada Bapak Ahmad, ada Ibu Nur Rohidah, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bapak Muhammad Ramdhani, ada Setiawati Suhan, ada Ibu Nani, ada Bapak Ari Hirmanto, ada Bu Tias di Jakarta, ada Bu Endang, ada Bu Nuryati Sragen. Ini tadi juga ikut ikut kopdar, ini sudah sampai rumah alhamdulillah. Ada Ibu Surtinah, Ibu Zula, ada Ibu Tanjung Arum. Ini di Denpasar, beliau hanya menyimak saja karena kebetulan berbarengan dengan acara. Kemudian ada Bapak Ari, ada Bapak Wahyu. Nah, ada banyak ya. Silakan teman-teman ya, kita tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Silakan yang mau memulai siapa dulu, diskusi, sharing, cerita, boleh ya. Atau bagaimana pengalamannya selama 2 pekan ini menjalani ikhtiar langit ya. Di mana sisi yang kurangnya, di mana sisi lebihnya nanti bisa di-sharingkan ya. Barangkali teman-teman punya tips bagaimana agar bisa bangun malam misalnya. Teman-teman punya tips bagaimana agar mudah untuk beribadah begitu. Silakan. Bapak Rul Hadi ya. Bapak Rul Hadi, silakan Pak memperkenalkan diri, asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima Pak. kasih Kang Udin. Perkenalkan, nama saya Rul Hadi dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mohon maaf tadi tidak bisa datang ke Klaten karena ada samaan keluarga, ada yang punya hajat, jadi tidak bisa. Siap. Dan jaraknya juga cukup jauh, 80 kilo dari Purwodadi. Ya. Kebetulan daerah area Purwodadi banyak jalan yang dibenerin, Pak ya. Ya betul ya. Terima kasih Kang Udin. Ini Pak Ustadz, mohon untuk saya menyampaikan beberapa sesuatu. Yang pertama, terima kasih atas bimbingannya untuk challenge-nya 30 hari ini yang ke-9. Dan mohon maaf, saya memang tidak laporan ke Pak Ustadz ini untuk setiap harinya. Hanya saja saya mencatat dilanjutkan di kegiatan yang 40 ikhtiar langit 40 harinya. Ya. Saya catat di situ karena pada prinsipnya kegiatan yang dilakukan adalah sama gitu. Ya. Hanya saja ada beberapa yang ditambahkan yaitu untuk membaca, latihan membaca dan kalau silaturahmi kan sama gitu. Ya. Ada beberapa yang 2 atau 3 poin yang agak berbeda dengan ikhtiar langit itu kan pada dasarnya tambahan sama. Saja itu Pak. Kemudian yang kedua Ustadz, ini untuk mohon untuk tadi saya menanyakan di grup itu tentang bacaan yang menurut Ustadz itu rekomendasikan lah untuk bacaan sholawatnya. Setiap hari saya bacakan untuk sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu yang saya dawamkan untuk setelah bangun malam, setelah sholat hajat itu yang saya dawamkan adalah itu. Mungkin ada petunjuk dari Ustadz untuk sholawat karena banyak macamnya, banyak jenisnya kan begitu. Oke, ya betul. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan tadi untuk waktunya untuk istighfar 1000, untuk sholawat 1000 itu satu majelis ataukah bisa dicicil setiap habis sholat wajib? Insya Allah saya laksanakan setiap sholat bangun malam. Kalau tidak selesai menjelang subuh, berarti habis subuh saya lanjutkan sebelum kegiatan pagi untuk bisa 1000 di sholawat dan istighfar. Kemudian juga masih saya
rutinkan meskipun hanya 33 kali untuk istighfar dan sholawatnya setelah habis sholat fardu. Demikian Ustadz ya. Ustadz untuk Oke, ya. Baik, yang pertama sholawat ya. Sholawat bacaannya yang disunahkan Rasulullah adalah bacaan sholawat yang ada dalam bacaan tahiyat akhir yang sering kita baca. Boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang ya. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Pakai Sayyidina juga boleh, tidak juga boleh. Sampai dengan terakhir fil alamina innaka hamidum majid juga diperbolehkan. Silahkan. Atau misalnya dengan versi yang lain juga dipersilahkan ya. Tetapi kalau kemudian mengacu pada hadis Rasulullah ya tadi bacaannya adalah yang ada pada tahiyat akhir yang sering kita baca. Seperti itu. Lalu kemudian sembari juga menjawab pertanyaan yang terkait dengan istighfar, maka sama istighfar dan sholawat itu adalah minimal 1000. Jadi tidak pas dengan 1000. Artinya minimal. Teman-teman boleh 1001, 1002, 1003 tidak masalah, atau 1100, 1200 monggo ya dipersilahkan. Kenapa demikian? Kami tidak ingin kemudian teman-teman menjadikan ini sebuah angka sakral ya. Meskipun memang kalau kita nanti lihat di pada sejarahnya ada memang ya, termasuk Abu Bakar itu ketika beliau istighfar sampai dengan 1000 ya. Di beberapa nanti ada ada amalan yang dilakukan oleh beberapa kiai juga sampai dengan 1000. Tetapi kami tidak ingin kemudian teman-teman menjadikan angka ini angka yang harus 1000 tidak, tetapi minimal. Maka kami kasih batasan minimal. Kenapa? Karena perintahnya adalah perbanyaklah sholawat, perbanyaklah istighfar. Karena kelak yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah yang sholawat yang paling banyak. Karena ketika kita perbanyak istighfar dengan bacaan istighfarnya ya, maka kita akan diberikan banyak manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa kemudian kita pilih angka 1000? Karena menurut kami angka 1000 ini sudah banyak. Kalau 100, 200 ini masuk kurang banyak. Kenapa? Amanah kita banyak, dosa kita juga banyak. Kenapa hanya istighfar sedikit dan begitu? Lalu kemudian kapan kita melakukan itu? Apakah sekali duduk atau bisa dibagi-bagi, dicicil-cicil? Ya, boleh ya. Sekali duduk dipersilahkan, teman-teman dicicil-cicil dipersilahkan. Teman-teman sambil jalan juga boleh, sambil lari juga boleh, sambil naik kendaraan juga boleh, dipersilahkan, monggo. Jadi tidak harus mesti duduk ya. Teman-teman sambil nyetir, sambil naik motor, ya itu ada juga teman-teman kita berangkat ke kantor dari rumah, itu sampai ke kantornya itu 1000 kali. Itu ada juga ya, pakai tasbih digital itu. Insya Allah nanti jauh lebih memudahkan hitungannya. Tapi sekali lagi, teman-teman bukan pada angka 1000-nya ya, tetapi adalah pada jumlah yang banyak. Termasuk nanti teman-teman misalnya begini, Ustadz, saya nggak bisa 1000 ini. Ini baru dapat 920. Ya oke, itu udah banyak, enggak apa-apa ya. Yang penting sudah mendekati semaksimal mungkin kita usahakan di angka 1000. Demikian Pak Nurul Hadi. Oh iya, terima kasih Ustaz. Oke, siap. Kemudian sambung Bu Rahmawati dari Sukoharjo. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan tentang sedekah subuh. Ya. Saya itu seringnya gini Pak Ustadz. Oke. Bangunnya itu kan kadang jam 2, jam 3, terus saya sholat. Taubat, hajat, tahajud, witir, ya. Terus saya itu langsung istighfar 1000, terus zikir itu 1000 saya langsungkan, terus baca Quran. Terus kalau setelah dengar azan subuh itu saya sholat fajar, terus sholat subuh lah. Setelah sholat subuh itu dalam hati saya itu ingin sedekah subuh sekian gitu misalkan ya. Okay. Tapi itu seringnya itu
ngambil uangnya itu lupa. Karena saya lanjut ke zikir pagi sampai jam 5, karena aktivitas saya setelah jam 5 itu saya ngurus anak, masak, bersih-bersih, dan lain sebagainya. Terus saya itu di depan kan terus kerja gitu. Udah. Kadang itu saya itu ingatnya jam 9, kadang udah sore gitu loh. Tapi nominalnya itu sudah saya sebutkan. Nah, terus seingat saya itu terus saya langsung astagfirullahaladzim, terus saya ngambil uang itu tadi yang saya sebutkan, terus saya masukin ke suatu tempat yang saya kumpulkan untuk sedekah subuh. Nah itu hukumnya itu gimana ya? Boleh, insya Allah ya, boleh. Terus dipersilahkan, enggak apa-apa. Diusahakan ini ya, diusahakan begitu sudah niat langsung diambil, langsung dimasukkan. Terus tanya lagi boleh ya Pak Ustaz? Boleh ya. Kemarin itu minggu yang lalu itu pada hari Kamis saya itu ada perkumpulan ibu-ibu. Ya. Setelah dengar adzan asar, saya itu sudah niatnya itu kan sholat asar. Karena di sholat asar itu tidak ada sholat rawatib ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, setelah sholat asar, saya itu kok kenapa pikiran saya itu kayak rada blank. Saya itu sholat rawatib, seingat saya tuh itu sholat duhur gitu loh. Sholatnya gimana ya Pak Ustadz? Enggak apa-apa, soalnya karena lupa, enggak apa-apa. Ini mungkin karena saking semangatnya ini. Enggak apa-apa, untuk lupa enggak apa-apa. Oh yaudah ya, itu saja Pak Ustadz. Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu enggak apa-apa, Bu. Nggih, karena lupa nggih, karena faktor lupa. Cuman nggih perlu hati-hati biar tidak lupa nggih. Seperti itu. Baik, yang lain silakan. Dari siapa ini? Bu Sri Rahayu? Boleh dibuka mic-nya, Bu? Belum dibuka mic-nya. Coba saya bantu dari sini. Oke, bentar. Ayo. Oke, ini. Assalamualaikum Ustaz. Bu siapa ini? Bentar Bu, ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Bu Sri Rahayu dulu, silakan Bu. Iya, enggak bisa dibuka Pak. Sudah bisa. Sudah bisa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang ditanyakan masalah sholat apa itu? Hajat, sholat itu bisa pagi atau harus malam ya? Pagi bisa, yang penting bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Oh gitu. Ya, oke. Hajat sama taubat itu boleh selain malam boleh ya? Boleh. Mungkin mau digabung sama sholat duha boleh. Ya, seperti itu. Oh, iya sih bisa juga sih malam, ini cuma nanya saja. Oke, siap. Sama juga ini tadi yang mengenai sedekah subuh itu, kita naruhnya pasti agak siang, bukan subuh tadi. Ya, diusahakan untuk bisa pas subuh ya. Mudah-mudahan masih dapat doanya malaikat gitu. Oh gitu ya. Iya. Sampai batasnya sampai matahari terbit. Oh iya berarti selalu siang. Iya. Naruhnya di tempat itu. Oke. Ya kalau pagi langsung aja. Mungkin sebelum subuh bisa disiapin uangnya itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Ya saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tadi Bu Popon ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Ini saya kan mengurus orang orang tua yang sakit gitu ya. Ini saudara saya, bukan orang tua, ini ya bibi saya gitu yang sakit karena dia tidak memiliki anak, jadi saya yang urus. Nah, dia itu kan sekarang gitu ya, Ustadz, tidak bisa apa ya? Kalau wudhu gitu ya, kalau wudhu itu jadi di kursi. Di kursi. Jadi pas kalau wudhu itu bajunya itu basah, selalu basah gitu, Ustadz. Nah, apakah yang baju yang basah itu ya boleh dibawa sholat atau harus diganti gitu, Ustadz? Oke, baik. Langsung saya jawab. Terkait dengan syarat untuk sholat itu bukan perkara baju itu basah atau kering ya. Artinya basah boleh, kering boleh. Yang terpenting adalah bajunya bersih dari najis dan juga hadas. Nah, seperti itu. Ya, bersih dari najis bajunya. Insya Allah tempatnya juga bersih seperti itu. Ya, takutnya gitu kecepretan gitu ya, harus kering gitu. Enggak juga ya. Sampai basah seperti yang mandi gitu gitu ini. Bisa ini Bu, bisa dibantu ya ketika memang beliau sudah kesusahan untuk wudhu sendiri, itu bisa dibantu ya. Airnya insya Allah nggak usah banyak-banyak. 1 botol aqua kecil itu insya Allah cukup untuk wudhu. Iya. Ini kalau wudhunya sambil di ini di kamar mandi gitu, Ustaz. Oh gitu. Kalau di kamar mandi. Kalau biasanya kalau tidak pengen ke belet gitu, biasanya wudhunya di tempat tidur gitu. Oh gitu ya. Oke. Gitu. Oke ya, secara hukum diperbolehkan Bu ya. Yang penting bajunya bersih ya, terbebas dari najis. Oh iya. Ya gitu. Kadang-kadang saya was-was gitu, Ustaz. Oke. Tapi kalau biar nggak masuk angin ya mungkin diganti nggak apa-apa. Ya, terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemudian Bu Novi ya, silakan Bu, bisa dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, untuk ini terkait pelaksanaan sholat tahajud, taubat, dan hajat, itu waktu pelaksanaannya biasanya saya sih lakukan bersamaan berbareng waktunya pada saat tahajud. Nah, apakah setelah tahajud itu ada jeda? Apakah kan tahajud biasanya saya melakukan baca doa, ya istighfar, doa gitu. Terus apakah dilanjutkan dengan sholat taubat? Terus setelah selesai sholat taubat kita berdoa lagi, terus dilanjutkan lagi dengan sholat hajat, tentunya dengan doa lagi. Nah, baru ditutup dengan witir. Jadi bagaimanakah pelaksanaan antara sholat tahajud taubat itu dalam satu waktu gitu? Boleh ya. Boleh, atau doanya di satu waktu boleh ya. Jadi misalnya nanti sampai terakhir ditutup witir dulu, baru kemudian nanti doa di terakhir itu diperbolehkan. Jadi tahajud, lanjut sholat taubat, lanjut hajat, baru nanti setelah witir ditutup dengan doa juga bisa gitu. Jadi hanya sekali aja gitu. Boleh ya. Doanya pas terakhir enggak apa-apa. Nanti habis istighfar, baca Quran, terakhir doa enggak apa-apa. Kalau untuk sholat duha sendiri, ketika kita melakukannya tidak di jam 7, tapi mungkin di atas jam 7, sebelum waktu duha habis, masih tetap bisa gitu. Boleh ya. Boleh, sampai 30 menit sebelum waktu zuhur. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih 30 menit sampai sebelum zuhur ya. Ya, sama juga dengan sedekah subuh yang kadang suka lupa seperti yang ibu-ibu tadi sampaikan. Mungkin dalam satu waktu itu saya terlupa, tapi untuk besok berikutnya double gitu, Ustadz, bisa ya? Kalau ditanya bisa nggak? Ya tetap bisa, tapi kan malaikat doanya yang hari ini gitu. Jadi contoh seperti ini. Misalnya kita ini kan sedang menghadang penjual yang lewat nih. Misalnya kita suka langganan nih penjual yang lewat depan rumah kita. Jamnya tepat jam segitu sampai jam segitu, misalnya antara jam 5 sampai setengah 6 ya. Ini pedagang bakal datang nih. Kalau misalnya kemudian
kita kelewat, nggak ketemu itu pedagangnya, pedagang udah lewat jauh, kemudian kita kan berarti udah nggak dapat apa-apa di hari itu, ya. Ya terkait dengan besok kita belinya 2 kali ya tetap aja dihitung 1 kali. Seperti itu. Tapi kalau dilakukan juga misalnya sebelum tahajud kita langsung masukkan sedekahnya, itu juga bisa Ustaz. Tidak mesti menunggu setelah waktu subuh. Ya, kalau waktunya masih tahajud, malaikatnya belum turun. Karena adanya di waktu subuh ya. Waktu subuh. Jadi waktunya begitu sudah azan sampai nanti matahari terbit. Bukan, seperti itu. Karena saya pernah mendengar katanya ada sedekah sebelum waktu subuh, yaitu sekitar jam 3 atau setelah kita melakukan sholat tahajud gitu Ustaz. Boleh, itu boleh ya, itu boleh ya. Di sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajab juga untuk berdoa, untuk zikir, untuk sedekah dan sebagainya. Tapi kan kaitannya dengan hadis yang didoakan oleh malaikat itu adanya di subuh. Seperti itu. Ketika masuk di sepertiga malam terakhir, itu Allah yang turun di langit dunia, di langit bumi. Seperti itu. Sehingga kita boleh beramal soleh di situ, kemudian kita minta sama Allah. Jadi ibaratnya dalam rangka kita merayu Allah, kita kan amal soleh dulu. Tahajud, kemudian taubat, baca Quran, zikir, sholawat. Ini kan dalam rangka kemudian kita beramal soleh dulu, termasuk sedekah di situ. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitannya, jadi waktunya sudah berbeda seperti itu. Contoh juga begini teman-teman ya. Contoh juga begini. Teman-teman ada juga yang sedekah di waktu siang hari, itu boleh juga. Atau di sore hari boleh juga. Sedekah di hari Jumat waktunya sore itu juga boleh karena itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi hari Jumat waktunya ba'da asar sampai dengan maghrib itu waktu yang mustajab juga. Atau ba'da Jumatan itu juga diperbolehkan. Jadi masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri Bu Novi ya. Terus terakhir Ustadz, sudah 2 malam ini saya terlewat untuk tahajud karena memang kondisi kesehatan kurang baik. Jadi pas pada saat mau bangun tahajud tuh udah waktu masuk subuh, udah 2 malam ini karena memang saya minum obat, jadi mungkin tidurnya juga terlalu pulas sehingga bunyi alarm pun saya nggak dengar. Jadi udah 2 malam ini saya tidak melaksanakan tahajud. Terus bagaimana dengan 30 hari challenge-nya ini, Ustaz? Apakah berpengaruh? Itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya Allah bisa menilai sejauh mana kesungguhan kita, keseriusan kita, dan ketika kita tidur dan kemudian tidak bangun itu adalah memang atas kehendak Allah. Ya, artinya apa? Artinya pernah juga satu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat itu melakukan safar gitu ya, melakukan safar dan kemudian malam hari itu yang ditugaskan untuk berjaga adalah Bilal bin Rabah. Jadi yang lainnya tidur, Bilal jaga. Nanti gantian. Harapannya nanti ketika subuh mereka bisa saling membangunkan. Ternyata Bilal pun dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semua rombongan tidur dan kemudian bangun itu sudah terlambat. Jadi sudah lebih dari sholat subuh, sudah kalau dalam bahasa kita subuh udah kelewat gitu ya. Maka Rasulullah pun bangun dan tetap menjalankan sholat subuh. Nah, seperti itu. Ini juga sekaligus sebagai dasar teman-teman yang bangunnya kesiangan, jam 6 baru bangun misalnya, ya tetap langsung sholat subuh. Nah, seperti itu. Atau kolbiyah dilakukan juga ya Ustaz, walaupun udah kelewat masih dilakukan ya Ustaz. Betul. Seperti itu. Terima kasih Ustaz, itu aja pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ada Bu Siti Wasiatun. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mengikuti program ini, setiap malam bangun itu saya merasa badannya ringan gitu Pak Ustadz. Untuk langsung bangun, tidak seperti sebelumnya.
Kemudian yang ingin saya tanyakan, itu kalau saya bangun jam 3, Pak Ustadz, itu kok rasanya waktunya itu enggak cukup, baru sholat. Kemudian istighfar, itu terus sudah dengar dan subuh. Oke, nah, yang ingin saya tanyakan, kalau sholat witirnya itu dilakukan sesudah Isya, boleh apa tidak ya Pak Ustadz? Boleh, boleh. Silahkan Bu. Boleh. Nanti malam sudah tidak witir lagi, insya Allah seperti itu. Baik, bisa difahami Bu. Oh. Kok suaranya tidak ada ya Pak Ustaz? Iya, ini tadi juga putus-putus Bu. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Tempat Ibu juga putus-putus ini. Boleh Bu, intinya boleh. Suaranya putus-putus Pak Ustaz. Di tempat Ibu barangkali yang jaringannya sinyal. Tempat jenengan coba. Karena memang tadi juga putus-putus di Ibunya. Suaranya Ustaz. Kenapa? Saya gimana? Masuk nggak suara saya? Iya. Masih putus-putus. Kenapa ini nggak tadi? Dia Niko itu melaporkan Ya, oke. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sudah bisa didengar? Masuk ya Bu Siti Asyatun. Halo? Masih putus-putus Ustaz. Putus-putus ya? Oh. Iya Pak, masih ada satu lagi Pak. Pak Ustadz. Sekarang sudah. Yang ini Pak Ustadz, saya ingin tanyakan ini tentang sedekah subuh itu. Ini maaf kalau misalnya sumber keuangannya itu kan harus milik sendiri ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan punya uangnya itu tidak tiap hari saya. Ya. Nah itu terus pinjam itu boleh apa tidak Pak Ustadz? Iya, sebaiknya untuk sedekah tidak usah pinjam ya. Jadi kalau memang tidak ada, tidak usah sedekah begitu. Doakan teman-teman yang lainnya aja. Insyaallah sedekahnya doa. Sedekahnya doa insyaallah. Enggak nunggu nanti kalau dapat uang gitu Pak Ustadz. Ya. Terus dibayar utangnya. Karena kita tidak tahu ya kapan kita dapat uangnya. Kita juga tidak tahu umur kita sampai kapan. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Karena sedekah itu kan untuk yang punya ya, yang ada. Kalau tidak ada, tidak usah, tidak apa-apa. Cukup doakan teman-teman yang lain, insyaallah ya. Dan minta sama Allah agar dimudahkan untuk bisa bersedekah tiap hari. Karena yang ngasih rezeki itu kan Allah. Itu Bu Siti Wasiatun ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Dr. Bintarawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Saya menanyakan masalah sholat yang dijamak. Ya, misalnya kita bepergian, terus sholat yang dijamak dari jamak takhir misalnya. Padahal di duhur itu kan ada 4 rakaat khobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Itu gimana? Kalau dijamak apa ya juga masih bisa boleh dilakukan untuk ininya? Kalau sudah mengerjakan sholat asar tidak ada lagi sholat ba'diyah Bu. Seperti itu. Jadi kalau sudah dijamak terakhiran sholat asar, nah berarti sudah tidak ada sholat ba'diyah. Jadi hanya menggunakan yang wajibnya saja yang betul Bu. Karena kalau dalam perjalanan itu banyak sekali rukhsah, banyak sekali keringanan-keringanan insyaallah.
Dan rukhsah itu ketika dikerjakan itu justru lebih baik. Jadi teman-teman boleh tidak mengerjakan, artinya itu pilihan, tapi kalau dikerjakan itu malah lebih baik. Insya Allah seperti itu. Terus satu lagi Pak Ustadz, ini mengenai sholat wajib. Jadi sholat wajib itu misalnya ya kita sebenarnya sudah balik, tapi waktu itu kita ya memang sudah Islam dari lahir, sudah balik, tapi setelah itu baru umur berapa gitu kita sholat. Berarti kan kita masih punya hutang ya berapa tahun itu gimana Pak Ustadz? Itu membayarnya bagaimana itu? Iya, betul. Ya, itu sebenarnya sama saja. Kita kemarin kan sering kita sebutkan bahwa kita itu lahir itu 2 kali. Ya. Kita lahir 2 kali. Yang pertama adalah tatkala kita lahir dari rahim ibu kita. Ini lahir yang tidak bisa diminta. Lahir yang ya harus menerima abadanya. Mau lahir di keluarga kaya, mau lahir di keluarga miskin, mau lahir di keluarga yang taat agama, mau lahir di keluarga yang abangan, yang ngerti agama, itu tidak ada pilihan. Ya. Maka yang kedua, ada ketentuan kita lahir yang memang kita bisa menentukan. Lahir artinya adalah kita kemudian kembali hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan masa lalu, kemudian kita menuju masa depan yang jauh lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan masa muda kita yang nyun sewu mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, isinya hura-hura. Ya sudah, ketika itu masa lalu, kemudian kita sudah tobat sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal jalankan sisa usia kita. Jadi kita mulai lahir ya dari usia kita tobat itu, Bu. Yang di zaman dulu ya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Demikian Bu Bintara, bisa dipahami? Jadi kalau misalnya jenengan misalnya mulai baiknya di usia 25 misalnya, ya berarti mulai dari 25 itu jenengan punya kehidupan baru sampai dengan sekarang, seperti itu. Satu lagi Pak Ustadz, saya tadi agak terkejut dengan ada salah satu anuan gitu, masalah sedekah, masalah hubungan sedekah dengan orang yang masih punya hutang. Ada seorang ya tokoh agama yang sudah cukup di banyak penganutnya. Dia menyatakan bahwa sedekah itu menjadi haram di saat kita masih memiliki tanggungan. Saya ya agak terkejut juga itu. Gimana ini? Jadi ya benar-benar tidak boleh sedekah kita hutangnya. Nah, kalau kita mempunyai hutang jangka panjang, kita tidak sedekah. Oke, betul ya. Betul, makanya teman-teman kemarin juga sudah kita bahas di tulisan saya, di kajian juga sudah kita bahas, sudah kita sampaikan bahwa yang dimaksud di kajian beliau itu adalah hutang personal. Jadi contoh misalnya hutang kepada saudara, hutang kepada teman. Nah kita punya duit ya dibayar dulu hutangnya, jangan sedekahkan begitu. Tapi kalau hutangnya kepada lembaga, hutangnya adalah hutang usaha. Jadi hutang usaha itu tidak mungkin selesai. Jadi hutang usaha itu kan kadang begini. Hutang kepada supplier misalnya. Dengar, itu kan gimana? Ya, ini kan hutang kepada supplier itu kan akan jalan terus. Ya, supplier masuk barang, kemudian kita bayar yang. Dengar. Ya halo, gimana? Siap? Dengar? Masuk ya suara saya? Ya. Mulai lancar ya. Ya, oke ya. Jadi ini hutang kepada personal ya. Beda ketika hutang kepada lembaga ataupun hutang usaha. Yang mana kalau hutang usaha misalnya hutang kepada supplier ini kan akan terus berjalan dan tidak mungkin selesai gitu ya. Kenapa? Supplier itu biasanya masukkan barang, kita bayar yang hutang sebelumnya. Masuk barang, kita bayar hutang sebelumnya. Seperti itu. Yang dimaksudkan dengan beliau di kajiannya itu adalah hutang personal, bukan hutang kepada lembaga. Misalnya teman-teman punya rumah nih, cicilannya sampai 25 tahun. Itu kan lama memang. Itu boleh bersedekah ya. Yang tadi yang disebutkan oleh beliau adalah ketika hutang personal. Kita punya duit 100.000, harusnya kita buat bayar hutang ke teman kita, ke saudara kita, tapi malah kita gunakan untuk
untuk sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, berapa nominal atau jumlah hutangnya? Kalau jumlah hutangnya katakanlah 10, sedangkan kita hanya punya uang 5, ya, maka silahkan boleh dibayarkan 5-5-nya atau boleh dibayarkan 4 atau 4,5, yang setengah kita sedekahkan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak bisa lunas. Kecuali kita hutangnya 10, punya uang 10, ya sudah bayarkan lunas, selesai, tidak perlu sedekah kan gitu. Sedekahnya nanti kalau hutangnya sudah lunas. Jadi demikian Bu. Bisa dibedakan. Tapi nyuwun sewu memang teman-teman pendengar ataupun yang nyimak itu memang tidak bisa memilah ini. Jadi akhirnya diterima mentah-mentah ya. Nanti kemudian apalagi kalau videonya dipotong, ini bisa jadi perdebatan yang panjang, bisa menyudutkan beliau nantinya kalau videonya dipotong ya. Karena ada nanti orang-orang memang ingin mengadu domba dan sebagainya, itu nanti dipotong videonya. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau teman-teman utangnya di bank ya monggo. Apalagi masih 25 tahun lagi ya. Kita enggak tahu masuk mau sedekah nunggu 25 tahun ya enggak juga ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada Pak Sartono, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atas waktunya dan Bapak sekalian Ibu yang hari ini sudah hadir. Saya masih di ini yang aktivitas untuk ikhtiar langit, khususnya memang masih di sholawat sama istighfar yang jumlahnya masih kurang dari 1.000 Ustaz. Oke. Jadi tapi jawabannya kelihatannya tadi sudah terjawab oleh Ibu. Sudah. Artinya bangun saya mungkin bisa jadi kurang pagi gitu, Ustaz. Karena memang kalau sholat malam itu biasanya kadang 8, kadang 6, kadang 4 gitu, Ustaz. Ya ini memang masih belum istiqomah, tapi bisa jadi tadi apa yang disampaikan itu bangunnya harus lebih pagi sehingga saya bisa mengikhtiarkan untuk sholawat lebih ini. Kalau yang lain insya Allah sholat duha, subuh juga karena kebetulan kan dekat dari masjid, jadi ya. Dan di rumah saya itu ada kota itu tadi, ada kota yang memang saya sediakan untuk. Tapi memang lebih banyak untuk ini Ustaz, membantu orang tua yang tinggalnya kan di Jombang, di Jombang. Bantu beliau itu nggak masalah Ustaz. Artinya kalau misalnya ada saudara yang kebetulan kita bagi gitu, tidak apa-apa. Boleh. Terus lagi Ustaz, apakah mungkin kan terkait dengan dari sisi ekonomi kan saya mungkin belum terlalu signifikan, apakah ini ada kaitannya dengan ikhtiar langit saya atau mungkin ikhtiar bumi saya juga belum maksimal gitu. Apakah yang saya perbaiki dulu di ikhtiar langitnya atau bersamaan diperbaiki itu tadi? Kalau pertanyaan seperti itu maka dua-duanya harus diperbaiki Pak Sartono. Tetapi ada yang jauh lebih utama dari itu, yaitu adalah perbaiki niatnya lebih dulu ya. Artinya apa? Artinya dalam menjalankan ikhtiar, baik itu ikhtiar langit ataupun ikhtiar bumi, itu yang dijadikan sebagai patokan itu apa? Seperti itu. Kalau misalnya harus lunas utangnya, ya berarti nanti jangkauannya terlalu jauh. Karena yang kita cari adalah Allahnya dulu, kita kejar Allahnya dulu. Nanti biar urusan utang dan sebagainya ini adalah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena otak kita, tenaga kita nggak akan sanggup untuk menyelesaikan itu. Seperti itu Pak Sartono. Nggih. Jazakallah Ustaz. Oke, amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ginanjar. Silakan Pak Ginanjar. Dibuka mic-nya. Ya Ustaz, udah ya. Ya, oke, siap. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di checklist harian itu untuk yang sholat rawatib, itu misalnya kita melakukan sholatnya misalnya cuma enggak full, itu boleh kita checklist atau kita kasih keterangan Ustaz kira-kira? Oke.
Sebenarnya kalau kemudian dinilai apakah boleh di checklist atau tidak, sebenarnya boleh-boleh saja karena itu adalah nanti penilaian terkait dengan catatan itu diri kita yang punya catatan itu sendiri. Yang terpenting adalah kita belajar bahwa oh hari ini saya dapatnya sekian, maka besok harus lebih baik lagi. Hari ini saya cuma bisa ini, maka besok harus jauh lebih lagi. Seperti itu sebenarnya. Oh iya, Ustaz. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, Ustaz. Alhamdulillah memang semenjak 2 minggu ini saya ikutin 30 hari challenge, ada banyak istilahnya perubahan-perubahan yang alhamdulillah yang tadinya saya masih suka bolong-bolong dan alhamdulillah sekarang udah mulai teratur, dan untuk bangun-bangun malamnya juga alhamdulillah juga lebih dimudahkan sama Allah. Nah, tapi kadang Ustaz untuk meluruskan niat ini Ustaz ya, kadang meluruskan niat kita biar kadang kalau misalnya kita sudah ada, ya terus terang aja Ustaz, misalnya kayak saya mau mohon gitu sama Allah untuk digampangkan permasalahan gitu, dan dari hutang-hutang gitu. Terus kadang kayak misalnya, aduh sepertinya ini Allah masih belum dengar gitu apa yang saya minta, apa yang saya masih belum dikabulkan gitu. Kadang kita harus husnuzon gitu, harus berpikiran positif. Itu yang kadang di dalam hati itu kadang aduh masih belum nih sama Allah gitu. Itu kira-kira gimana Ustaz? Oke, ya maka tadi tolak ukur daripada keberhasilan kita itu seperti apa? Tolak ukurnya sebenarnya adalah ketika kita sudah nyaman melakukan ibadah, itu adalah tingkat keberhasilan. Lalu kemudian tugas kita memang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hajat kita, terkait dengan kebutuhan kita. Memang seperti itu. Tetapi kemudian bagaimana respon Allah itu nanti kita bisa melihatnya dari kacamata yang lain, ya. Artinya apa? Kalau kemudian sekarang misalnya itu belum diijabah sesuai dengan apa yang kita minta, bisa jadi Allah ijabah dalam bentuk yang lain. Maka coba dilihat dari kacamata yang lain, apa yang sudah Allah berikan. Oh iya, ketenangan. Oh iya, rumah tangga. Oh iya, anak-anak sekarang jauh lebih nurut. Anak-anak sekarang jauh lebih patuh. Keluarga juga adem, hawanya nggak panas lagi, seperti itu. Ini ya cara Allah untuk mengabulkan doa dan hajat kita seperti itu. Tapi ketika ini tidak dilihat dari kacamata yang lain, ya seolah-olah tidak terjadi perubahan apapun dalam kehidupan kita, seperti itu. Maka coba tolak ukurnya dirubah dulu, tolak ukurnya, ya. Artinya bukan tujuan yang kita ingin capai, tapi adalah proses dalam berjalannya ini. Contoh teman-teman kita semuanya mau ke Jakarta nih. Maka yang kita nikmati adalah proses perjalanannya dari rumah menuju ke Jakarta. Nanti begitu nyampe Jakarta itu apa yang kita dapatkan itu tentu bermacam-macam. Ya, satu misalnya sampai di sana ada yang dapat hadiah. Ada yang begitu sampai sana misalnya diberikan apa yang kita minta. Tetapi ada juga orang yang ketika ditanya apa yang engkau dapatkan, maka mereka melis bahwa saya melihat pemandangan yang indah, saya melihat gedung-gedung yang tinggi, saya melihat model rumah dengan berbagai macamnya, saya melihat kehidupan masyarakat di sekitar selama perjalanan, kemudian saya bisa menikmati indahnya alam. Itu yang didapatkan berbeda-beda. Kenapa? Karena yang satu bisa menikmati proses, yang satu hanya mengejar hasil akhir saja. Toh nanti ketika sampai di Jakarta, ya sama-sama semua sampai di Jakarta. Nah, seperti itu. Baik, bisa Ustaz difahami Pak Ginanjar ya? Ya, terima kasih banyak Ustaz. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 9 lebih. Saya berikan kesempatan ketika masih ada. Ada. Siapa ini? Bu Sri Astuti ya? Oke, silakan ya. Bu. Ya,
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau bertanya tentang ikhtiar langit ini ya. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan bisa ikut ini ya. Oke. Di proses ini mungkin gimana ya, lebih bisa menjaga sholatnya ya, walaupun sebelum mengikuti ini kan udah melakukan seperti sholat tahajud, duha, ataupun sedekah gitu kan. Cuman ya kadang kalau imannya lagi turun, kok udah menjalankan seperti ini kok belum ada gimana ya, ya seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, tujuan akhir gitu. Betul ya. Bu. Putus, Bu. Putus ya. Iya. Terus yang dibaca untuk penyuwunan ini gitu loh. Seperti yang kalau kita ingin naik haji itu misalkan pas sholat hajatnya kita pilih surat Al-Hajj ayat 26 sampai 28 gitu. Nah, untuk mengarah ke agar kita cepat melunasi hutang ini, apakah ada surat khusus untuk minta ini dan zikirnya gitu Pak Ustadz? Oke. Terima kasih. Iya. Sering kami sampaikan ya. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Silakan ini didawamkan ya. Jadi hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung dan mohon pertolongan ya. Jadi cukup Allah sebagai penolong, intinya begitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Lalu ditambah dengan doa lunas hutang yang sering kami sampaikan ya. Kemudian ditambah satu lagi dengan surat Ali Imran ayat 26 27. Ya, silahkan. 3 zikir ini didawamkan terus ya. Silahkan. Al Imran ayat berapa Ustaz? 26 27. Ya. Sama itu soal solawat yang dibaca itu kan anjurannya memang solawat 1000 kali istighfar. Alhamdulillah dari dulu memang setelah sholat tahajud kan udah melakukan itu kan. Cuman kok ada yang baru 3 hari ini ya itu mengenal solawat kamilah yang kalau membaca 1 kali itu sama dengan membaca 100.000 atau berapa ya? Itu gimana, Ustadz? Yang bunyinya malah kurang lebih paham. Kan? Gimana? Ya, yang bunyinya Insya Allah Allahumma sholli wa salim wa barik ngala Sayyidina Muhammadin wa ngala alihi adada mayaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamalih gitu. Kurang lebih itu gimana ya? Terus saya coba cari-cari belum mengenal riwayatnya atau ijazahnya dari Syekh siapa, saya belum tahu itu Bu. Biasanya Allahumma sholli sholatan kamilah tawassalim itu salat apa? Itu tapi kalau saya lihat di Google ya itu kok ya sama dengan sholawat nariyah itu bunyinya. Itu gimana ya? Ya tadi maka silakan. Jadi sesuai dengan yang dimaksudkan dalam sebuah hadis bahwa ketika orang yang bersalawat semakin banyak maka nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. 1. Atau ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah maka Allah akan bersalawat kepada kita. Itu juga dimaksudkan dalam sebuah hadis. Yang dimaksudkan bacaan sholawat itu adalah sholawat yang kita baca tatkala kita tahiyat akhir. Nah, terlepas dari itu, ada macam-macam sholawat, itu tentu ada ijazahnya. Ya, dari ulama siapa, dari syekh siapa, dari kiai siapa, itu silahkan ya. Sesuai dengan ijazah masing-masing ya. Karena saya belum punya ijazahnya, saya belum paham tentang ijazahnya dari siapa, maka tidak kami sampaikan.
Seperti itu. Yang kami sampaikan adalah yang dari Rasulullah saja. Tetapi ketika teman-teman itu mengerti itu ijazahnya dari siapa, maka silahkan, monggo, boleh dilaksanakan. Seperti itu, J. Ada. Satu lagi, Ustadz. Oke, J, Dupun. Yang soal sedekah subuh tadi. Kan sekarang mulai itu kan udah niatkan itu memang udah langsung disalurkan atau belum gitu kan. Terus kalau yang ada di rumah itu kan dimasukin di kotak-kotak. Kadang kotak itu diambil 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau ada yang 1 bulan sekali. Itu gimana ya? Boleh, silakan Bu ya. Silakan. Mau terkait itu diambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, monggo ya. Itu bagian dari teknis. Yang terpenting adalah kita memasukkannya tiap hari, seperti itu. Karena esensinya ketika kita sudah meniatkan untuk sedekah, itu bukan lagi menjadi milik kita. Itu sudah menjadi miliknya orang lain, seperti itu. Jadi kita pakai. Gimana? Udah. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan rahmat Allah SWT, kita cukupkan ya sharing kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, teman-teman sudah semakin semangat, makin mantap menjalankan kegiatan ini, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa teman-teman niatkan untuk menjadi bagian agen kebaikan ya, agent of change, agen perubahan yang teman-teman membantu orang lain untuk berubah juga ya. Berarti apa? Berarti nanti teman-teman boleh ya ajak siapapun yang belum punya bukunya, pinjamkan bukunya, minta dibaca ya. Kemudian boleh juga diajak untuk ikut program 30 hari challenge. Nanti ketika bulan depan kita buka kelas yang baru. Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan daripada teman-teman, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pahala yang terus mengalir insya Allah ya, karena tujuan dari kehidupan kita adalah akhir yang baik. Nah, akhir yang baik itu tentu harus kita persiapkan dari sekarang. Tidak bisa kemudian akhir yang baik kita persiapkan secara mendadak, tidak bisa. Maka harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya apa yang bisa kita lakukan. Setidaknya kita betul-betul menjadi bagian dari kebaikan untuk orang lain. Maka disitulah nanti akan letak datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.